Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di Menara Doa hari ini. Puji Tuhan, kita selalu diberkati setiap harinya, amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara onsite maupun online, biarlah kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah. Dan Tuhan sangat disenangkan dengan apa yang kita lakukan setiap hari di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan jauh sebelum Menara Doa ini dimulai, 1 jam bahkan sebelum mulai, Bapak Ibu sudah siap-siap untuk memuji menyembah Tuhan. Dan sungguh Tuhan itu sangat suka dengan apa yang kita lakukan. Dan saat hari yang terindah ini, mari Bapak Ibu, lebih lagi kita harapkan Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita. Dengan kesetiaan kita memuji menyembah Tuhan, dengan firman Tuhan yang setiap hari kita dengar, itu yang akan membuat setiap kehidupan kita semakin baik. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami sangat bersyukur sebab kami ada karena anugerah Tuhan. Setiap hari dengan tekun bersama-sama di dalam kesatuan hati, kami setia mencari wajah-Mu, memuji, menyembah Engkau, dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu, setiap penyembahan kami, persembahan hidup kami, itu semua menyukakan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saat hari yang indah ini, kami umat-Mu yang beribadah di Menara Doa ini, bahkan umat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing, berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami adalah berkat yang terbaik ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami hamba-hamba-Mu. Kesembuhan, kekuatan, kelepasan, terobosan hidup. Hari demi hari Engkau genapi bagi setiap kami ya Tuhan. Kiranya kami lebih lagi mengasihi Engkau ya Bapa. Karena kasih-Mu yang kami ingat. Karena kasih-Mu yang besar yang selalu memberi. Dan memberi lebih dari yang pantas kami dapatkan ya Tuhan. Layaklah Engkau terima pujian kami Yesus. Layaklah Engkau menerima penyembahan kami ya Tuhan. Layaklah Engkau disenangkan lebih lagi ya Bapa. Segenap hati kami hanya untuk-Mu. Segenap hidup kami hanya ingin menyenangkan-Mu. Karena itu yang Engkau rindukan bagi kami Tuhan. Engkau menemukan kami sebagai pemuji penyembah-Mu yang memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Urapan-Mu, hadirat-Mu
hormat. Haleluya. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Benar Tuhan, kami ada hanya untuk jadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Ya Tuhan, Kau beri kesempatan yang baru
dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Dengan segenap hati sembah Dia. Naikkan pujian bagi nama Tuhan. Kasih-Nya selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya yang selalu ada bagi kita. Kami melihat kasih dan kuasa-Mu yang sungguh bekerja ya Tuhan bagi kami. Membaharui setiap kami ya Bapa. Membuat kami menjadi taat akan Engkau lebih lagi. Lebih lagi baharui setiap hati ya Tuhan. Baharui lebih lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sebab itu yang Kau rindukan. Ya Allah lebih bawa hatimu Bapak Ibu saudara di hadirat Tuhan Yesus.
tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya terus Tuhan, terus jamah setiap kami hamba-hamba-Mu ya Bapa. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur ya Tuhan. Biarlah kami menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu ya Bapa. Oh ralalalama ya shana ralalalama ya shikana ralalalama. Ya Tuhan Yesus, ini kami hamba-hamba-Mu yang mau tetap setia kepada-Mu ya Bapa. Berikan ya Tuhan kasih-Mu, berikan urapan kasih-Mu, untuk kami bisa punya kekuatan, bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Kami bisa setia, kami bisa melakukan lagi Tuhan, kami bisa bangkit lagi Tuhan. Kami mau lakukan lagi ya Tuhan yang terbaik. Kami butuh kasih karunia-Mu, kami butuh pertolongan-Mu. Tuhan, makasih Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk hidup lagi. Tuhan yang sudah sembuhkan kami. Tuhan yang sudah ampuni. Tuhan percayakan kami. Makasih Tuhan. Doa saudaraku, mari ucapkan terima kasih. Berikan kami ya Tuhan buah roh kesetiaan itu. Buah roh kesetiaan. Aku berdoa Bapa, biarlah ya Tuhan kami bisa mencapai ya Tuhan garis akhir, kami bisa finishing well, sampai kami tutup mata. Kami mau tetap setia melayani-Mu, kami mau tetap setia melayani-Mu, kami mau selesaikan semua tugas yang Tuhan beri buat setiap kami. Mari doa Ibu Bapa. Kita ada di menara doa. Kita sama-sama butuh kekuatan Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Oh ya lama. Oh ya lama. Oh ya lama. Bangkit lagi ayo. Coba lagi, usahakan lagi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baru. Oh ya lama. Sampai akhir ku menutup mata,
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. ku tetap setia ku melayanimu. Tuhan, turunkan urapan kasih-Mu. Turunkan urapan kasih-Mu. Tuhan, Tuhan, kuatkan anak-Mu ini. Lawat kami, terus nikmati saudaraku. Makasih Tuhan. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Ya Tuhan, berikan lagi Tuhan. Kami mau Tuhan akui semua kesalahan kami. Kami mau tinggalkan dia Tuhan untuk yang lama. Kami mau menerima kesempatan yang kedua ini. Yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu. Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah. Tuhan, aku berdoa, biarlah Tuhan hari ini, biarlah Tuhan sembuhkan semua anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, sembuhkan anak-Mu yang sakit kanker, yang tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kegagalan ginjal. Tuhan, livernya ya Tuhan, Engkau berikan organ tubuh yang baru. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu ya Tuhan yang punya masalah di jantung, aku berdoa mereka yang sedang sakit stroke, Tuhan sembuhkan mereka. Apapun sakit penyakit anak-anak-Mu, saudara terima kesembuhan. Saudara berdoa, saya mengasihi saudara, saya mendoakan saudara supaya saudara terima kesembuhan ini. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang sedang bergumul dalam masalah keuangan, pekerjaan, bisnis mereka. Tuntun mereka Tuhan, beri hikmat, beri ya Tuhan jalan, kesempatan ya Tuhan, dan ketajaman kepekaan untuk bisa mengenali kesempatan yang datang dari Tuhan. Sehingga mereka bisa mencukupi segala kebutuhan hidup mereka. Dan Tuhan, Kau berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau pulihkan hati kami. Saudara yang mau menyerah, saudara yang sedang menyerah, saudara yang sudah menyerah dengan keadaan, mungkin dengan keluarga, pernikahan, saudara kah, pelayanan. Saudara mau bilang, aku mau berhenti, aku mau stop. Tuhan katakan jangan. Stop, jangan berhenti, jangan stop. Ayo bangkit lagi. Ayo minta sama Tuhan. Tuhan, panggilan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah mengubah panggilannya. Misi hidup untuk kita. Sekalipun apapun keadaan kita. Sekalipun kita mengalami kegagalan. Sampai kita mau menyerah. Tuhan sedang ulurkan tangan buat saudara. Terima itu dalam nama Yesus. Saya berdoa, biarlah kita semua sama-sama saudara. Finishing well.
mencapai garis akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk apa yang Tuhan sudah taruh pesan ini di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Yesus urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan saudaraku judulnya daripada khotbah, yaitu apa yang harus dilakukan saat kita mendapatkan kesempatan kedua. Nah, kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Yunus, ya. Ketika Yunus mendapatkan kesempatan yang kedua dari Tuhan. Saudaraku, kita lihat dalam Yunus 3 ayat 1 sampai 2. Mari saudaraku, kita lihat Yunus 3 ayat 1 dan 2, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk apa saudara? Kedua kalinya. Kedua kalinya. Firmannya sama. Saudaraku, yaitu apa? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Katakan amin. Nah, setelah Yunus keluar dari mulut ikan, saudaraku, ya kan? Tuhan berfirman lagi, saudaraku. Nah, di situ Yunus sudah sampai di Niniwe. Sekarang kamu pergi ke kota yang besar itu. Ya kan? Sampaikan seruan. Maksudnya kamu berikan peringatan. Peringatkanlah orang Niniwe. Saudara Yesus, kalau kita pikir, pantas gak kira-kira Yunus mendapatkan kesempatan yang kedua? Setelah dia ini jadi orang pilihan Tuhan untuk melakukan tugas yang begitu mulia, ya, memberitakan, ya kan saudaraku, pesan Tuhan kepada satu bangsa yang jahat, bangsa yang besar, bangsa yang kuat, saudara, ya kan, tapi jahat. Saudaraku, ini sebenarnya satu hal yang luar biasa, kebanggaan. Kalau Tuhan berikan perintah, penugasan, pasti Tuhan akan lindungi, luputkan, dan perlengkapi dengan segala yang baik. Tetapi saudaraku, Yunus, saudaraku, bukannya mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan itu. Karena Yunus, kita tahu bahwa panggilan hidup dia, misi hidup dia adalah pergi ke Niniwe, peringatkan orang Niniwe, selesai di situ. Saudaraku, setiap kita punya panggilan masing-masing. Ya kan saudara? Tetapi Alkitab katakan, saudara, Yunus waktu dia lari dari panggilan, apa yang terjadi saudara? Yunus naik ke kapal, Yunus kena badai, Yunus dilempar ke laut, Yunus masuk ke perut ikan. Saudaraku, semua masalah datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Pada waktu dia lari dari panggilan Tuhan. Dia jauh dari hadirat Tuhan. Saudara, tetapi dengar baik saudara, Tuhan tetap Tuhan yang memberikan kesempatan yang kedua, ketiga kepada setiap orang-orang yang dikasihinya. Katakan amin saudara, katakan amin. Sebenarnya tidak pantas, tapi Tuhan, ya kan, adalah Tuhan yang suka juga memberikan kita kesempatan kedua, kesempatan ketiga, bahkan kesempatan berkali-kali. Katakan amin. Ya, kita sudah bahas saudara kemarin bahwa di dalam daftar tokoh-tokoh Alkitab yang adalah para pahlawan iman, mereka semua mendapatkan kesempatan kedua, ketiga, bahkan kesempatan berkali-kali. Saudaraku, Yakub yang menipu saudaranya, ya kan, untuk dapatkan warisan. Musa, dia bunuh orang Mesir. Saudaraku, Tuhan tetap pakai dia. Saudaraku, untuk bawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa mendapatkan 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai, saudaraku. Ya kan, Musa mendapatkan, dia jalankan kesempatan yang kedua. Rahab seorang pelacur, saudaraku, mendapat kesempatan kedua. Dan Rahab masuk dalam silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus. Simpson, ya, yang menyia-nyiakan bakat talentanya, berakhir di penjara. Tuhan juga, saudara, diberikan dia kesempatan yang kedua. Saudara, bahkan namanya tercantum dalam daftar pahlawan-pahlawan iman di Ibrani pasal 11. Saudaraku, Yunus yang kita bahas hari ini, saudara, dia dapat kesempatan yang kedua. Daud, saudaraku, mendapatkan kesempatan yang kedua. Petrus, semua saya bilang kalau kita mau
jejerin saudara, begitu banyak orang-orang hebat, orang-orang besar di Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang menerima kesempatan kedua. Dan akhir hidup mereka mengakhirinya dengan apa? Finishing well. Katakan amin. Ya, katakan amin. Nah, Tuhan ya kan memberikan kepada setiap orang kesempatan berulang-ulang kali kepada kita. Dan itulah yang kita mau pelajari. Ya, saudara. Nah, di dalam permainan golf, saya suka main golf dulu saudaraku. Ada istilah yang dikenal sebagai mulligan. Mulligan, saudaraku. Apa mulligan? Mulligan ini adalah kita dapat kesempatan, ya kan, saudara, kedua, pukulan yang kedua, ya kan? Karena pukulan pertama kita itu jelek pukulannya dan tidak perlu dicatat. Saudara, pukulan yang kedua itu yang dicatat. Saudaraku, saya percaya ini kayaknya seperti kayak sistem permainan golf ini kayak tercantum dalam Alkitab. Oleh karena kemurahannya Tuhan juga memberikan kita mulligan, kesempatan kedua untuk bangkit kembali, untuk memulai kembali, untuk mencoba lagi, untuk melakukan yang terbaik. Tuhan berlaku sabar, Tuhan berlaku murah hati dengan mau mengampuni kita dan memberikan kita kesempatan yang kedua, ketiga, bahkan berkali-kali saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya ingin berikan ya kan saudaraku ayat di mana Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana caranya saudara dan saya mendapatkan kesempatan yang kedua dari Tuhan. Tuhan selalu berikan kesempatan kedua. Kalau dia beri, belum tentu semua orang mau terima. Dan bagaimana cara menerimanya? Saudara Yesus, ketika seseorang mau bisa menerima kesempatan yang kedua itu, saudara, maka hidupnya akan diubahkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bagaimana caranya? Saudaraku bisa mendapatkan kesempatan kedua yang ditawarkan Tuhan. Amsal 28 ayat 13. Ini katakan saudara, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tidak akan pernah dapat kesempatan kedua. Saudaraku, tetapi siapa yang mendapatkan kesempatan yang kedua? Ya kan? Siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dalam terjemahan yang lain dikatakan he gets another chance. Ya saudaraku. Jadi caranya apa saudara? Akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Aku butuh Tuhan. Yang aku butuhkan pengampunanmu atas dosa dan kesalahanku ya Tuhan. Yang aku butuhkan adalah pemulihan atas hidupku, atas keuanganku, atas hubunganku, atas imanku Tuhan. Pulihkan. Yang aku butuhkan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Bos saudara, ya kan? Membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Membutuhkan kekuatan, hikmat. Akui. Barang siapa mengakui, maka dia akan mendapatkan kesempatan yang baru. Katakan amin. Katakan amin. Ya, setiap hari sebenarnya Tuhan berikan kita kesempatan yang baru. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Katakan amin. Jadi setiap kali kita bangun pagi, sebenarnya itulah kesempatan yang baru. Nah sekarang kita akan melihat, saudaraku, kita akan melihat dan belajar dari Yunus. Yang mendapat kesempatan yang kedua. Hari ini saudaraku, ya kan? Dan besok, lalu besok lusa kita belajar. Ya saudara, apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan memberikan kesempatan yang baru kepada kita. Ya kan? Sehingga kita bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dengan apa? Finishing well. Yang pertama saudara kita belajar dari Yunus. Apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus, saudara, ya kan, memiliki rasa syukur yang mendalam. Yunus menyatakan, mengungkapkan rasa terima kasihnya sama Tuhan. Saudaraku, jadi yang pertama kita harus hidup dengan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan. Katakan amin.
Ya memang orang yang bisa bersyukur sama orang yang hidupnya mengeluh terus. Perbedaannya adalah orang yang bisa memiliki rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan adalah orang-orang yang menyadari bahwa dia adalah orang yang diberikan Tuhan kesempatan yang kedua. Kalau bukan Tuhan, aku sudah mati ini. Kalau bukan Tuhan, aku gak ada di sini. Kalau bukan Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Karena aku pernah ngalami itu. Itu yang kita sadari. Aku gak punya, kalau bukan Tuhan, tolong saya. Saya gak punya apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Sadari itu. Tuhan beri saya kesempatan. Tuhan berikan saya kesempatan. Saya mau bangkit lagi. Saya coba lagi. Kalau saya bisa ada hari ini. Sebagaimana saya ada. Itu semata-mata karena Tuhan telah memberikan saya kesempatan yang baru. Ketika saya bangun pagi. Saya akan ucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah berikan saya nafas hidup. Jantung saya bisa berdetak secara normal. Darah saya mengalir di seluruh pembuluh darah dengan lancar. Tuhan Yesus terima kasih. Saya mau bersyukur. Saya bisa melihat. Saya bisa mendengar. Saya bisa menggerakkan seluruh tubuh saya. Saya bersyukur Tuhan. Untuk pagi ini Engkau berikan aku kesempatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi saat kita mendapatkan kesempatan yang kedua. Seharusnya kita menjalani hidup kita dengan apa? Rasa syukur. Katakan amin. Katakan amin. Bukan hidup dengan apa? Keluh kesah. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya dulu kebangkrutan. Kegagalan dalam pernikahan, bercerai. Atau kita pernah mengalami kanker, penyakit yang mematikan. Saudaraku, hampir mati. Tapi Tuhan tolong. Dan sehat sekarang. Saudara pernah mengalami serangan jantung. Hampir mati bahkan. Dengar baik saudaraku. Tuhan hidupkan lagi. Ini semua kesempatan-kesempatan kedua. Saudaraku. Mungkin kita pernah mengalami skandal-skandal. Skandal keuangan kan. Dan kita diampuni. Kita dipulihkan. Atau skandal-skandal yang saya mengalami depresi. Atau banyak ribuan masalah. Tetapi saudara hari ini kalau bisa kita ada sebagaimana kita ada. Itu tandanya Tuhan memberikan kita kesempatan yang baru. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kita harus bisa ucap. Nah pertanyaan gini. Gimana caranya Yunus mengucap syukur? Ya kita jangan sampai jadi orang yang udah dikasih kesempatan kedua. Kita mendapatkan kasih karunia. Mendapatkan anugerah ini ya Tuhan. Dapat nyawa yang kedua. Tapi kita sia-siakan ini. Jangan saudaraku. Sampai orang gak tahu terima kasih. Saudaraku, ya kan? Apa yang harus kita buat? Kita belajar dari Yunus. Setelah dia ya kan? Bahkan sebelum dia keluar dari mulut ikan saudaraku. Alkitab katakan Yunus sudah bersyukur. Yunus pasal 2 ayat 9 dan 10. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi aku dengan ucapan syukur. Ya, itu dalam terjemahan yang lain dibilang. Ya kan. Aku. Ya kan. Dengan ucapan syukur. Aku menaikkan nyanyian apa? Pujian. Song of thanksgiving. Nyanyian terima kasih sama Tuhan. Itu yang pertama dia bilang. Yang kedua, aku akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bawa persembahan dalam bentuk
uang. Kalau saudara sudah sadar, ini Tuhan sudah tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan jawab doa saya. Saudara perlu naikkan nyanyian pujian kepada Tuhan yang pertama. Seperti Yunus. Yang kedua, saya ini kan. Ya kan, saudara harus bawa, sisihkan uang. Saudara bawa ke gereja itu. Bawa itu sebagai korban ucapan syukur. Saudaraku, ya. Pertama, kita bersyukur dengan cara apa? Menyanyikan nyanyian apa? Syukur kepada Tuhan. Yunus 2:9, tetapi aku dengan ucapan syukur, song of thanksgiving. Ya kan? Dia naikkan nyanyian pujian. Akan kupersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara bisa nyatakan rasa syukur yang mendalam dengan menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Saudara katakan begini, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulialah kuasamu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti betapanya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Mazmur 92 ayat 2 dan 3 katakan begini saudara. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Mazmur 92 ayat 2 sampai 3. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Yang ketiga, baca yang keras. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Waktu saudara di menara doa, saudara buka suara, saudara naikkan nyanyian syukur kepada Tuhan. Ini Tuhan suka. Ini Tuhan suka. Makanya saudara ketika kita buka suara, naikkan nyanyian syukur kepada Tuhan. Terharu kita dengan kebaikan Tuhan ini. Pasti saudara bisa nikmati, merasakan, dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Katakan amin. Saya bisa rasakan di dalam hadirat Tuhan itu ada kasih Tuhan. Saya bisa rasakan kasih yang luar biasa. Kasih yang dari surga itu ngalir. Dan kasih itu saudara dimanifestasikan dalam bentuk apa? Kesembuhan, kesehatan, kesegaran, pemulihan. Segala berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan buat saudara, itu dilimpahkan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Bersyukur. Syukur adalah tindakan iman. Saudara, iman dalam tindakan salah satunya adalah saudara menyatakan rasa syukur yang mendalam. Dengan cara nyanyian. Yang kedua, saudara membawa persembahan syukur pada Tuhan. Yunus berkata, apa yang kunasarkan akan kubayar. Apa yang kunasarkan aku bayar. Ya kan? Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus membawa korban persembahan saudara kepada Tuhan. Ya kan? Saudara harus ngerti gini ya. Saudara harus ngerti gini. Saya berdoa jemaat saudara yang setia mengikuti pelayanan menara doa online ini. Saudara anak-anak rohani saya adalah kita semua adalah orang-orang yang menyadari dan percaya saudaraku akan firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat 7. Ini yang harus kita sadari. Setiap kali kita bisa membawa persembahan ke Tuhan, kita harus sadari ini. Kita harus mengerti ini. Apa bunyinya saudara? Kita lihat sini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 1 Timotius 6 ayat 7. Ini penting banget. Saudara, ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
Jadi kita perlu menyadari bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Ini artinya karena kita keluar dari mama kita gak bawa apa-apa. Ya kan, kita kembali lagi, kita pun gak bisa bawa apa-apa. Saudaraku, jadi saat kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan dalam bentuk uang kita, sebenarnya, ya kan saudara, sebenarnya ya kan, kita sebenarnya memberikan sebagian daripada milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Saudara katakan amin. Ya kan, semua yang kita miliki, termasuk ya kan, saya menyadari, saya pakai jas, pakai kaos, pakai sepatu, ya kan, ada uang di dompet saya. Itu semua milik Tuhan sebenarnya. Kalau ada uang yang saya berikan, sebenarnya saya sedang kembalikan sebagian milik Tuhan yang dititipkan ke saya. Katakan amin. Mazmur 50 ayat 23 katakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan atau menghormati aku. Katakan amin. Nah, itu yang pertama yang dilakukan oleh Yunus adalah bersyukur. Nah, yang kedua saudaraku, kita melihat di sini ya saudaraku, bahwa kita melihat ada satu hal dari kata-kata datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Apa artinya di situ saudaraku? Saya melihat saudaraku bahwa Tuhan mau kalau kita, ya kan, ketika Tuhan memberikan kesempatan yang kedua, kesempatan yang baru kepada kita, Tuhan menghendaki supaya kita melakukan tugas panggilan kita, menjalankan misi hidup kita. Bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri. Katakan amin. Saya percaya bahwa yang namanya kacamata ini diciptakan, saudaraku, ya kan, untuk menjalankan fungsinya, tugasnya. Untuk apa? Membantu saya untuk melihat. Jas ini dipakai, saudaraku, dibuat. Tujuan untuk apa? Ya kan, untuk bisa dipakai sebagai baju. Saudara, bisa gak jas ini dipakai saudaraku? Ya kan, untuk keset, ya bisa. Tapi gak sesuai dengan tujuannya. Tujuannya dipakai, saudara, di baju. Supaya tampil lebih rapi. Begitu pula dengan hidup kita. Tuhan ingin memakai saudara untuk menjalankan, saudaraku, misi Tuhan. Katakan amin. Setelah kita diberikan kesempatan yang baru oleh Tuhan, Tuhan mau saudara memuliakan dia. Katakan amin. Roma 6 ayat 13, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada apa? Dosa. Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi apa? Senjata-senjata kebenaran. Terjemahan yang lain dikatakan His good purposes. Untuk tujuan Tuhan. Saudaraku. Jadi kesempatan kedua, saya ulangi lagi saudara. Kesempatan yang baru. Tiap hari kita diberikan kesempatan yang baru ketika kita bangun pagi, Tuhan berikan kita kesempatan yang baru. Kesempatan yang kedua, kesempatan yang baru bukanlah waktu. Bukan waktunya untuk mengulangi kesalahan yang sama. Mengulangi kebiasaan yang lama. Berlaku egois, keras kepala, arogan, sombong, kikir. Cuma mikirkan kepentingan diri sendiri, gak pernah mau pikirkan kepentingan orang lain. Maksakan pendapatnya sendiri. Maksakan kendalikan orang untuk bisa paksakan kehendaknya supaya orang nurut, mengikuti, bisa disuruh-suruh.
Kesempatan kedua adalah waktu buat kita mengarahkan hidup semakin kenal sama Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan. Berkarakter Kristus. Mau melayani Tuhan. Berikan waktu saudara. Ya kan, untuk melayani di gereja lokal saudara. Atau ambil bagian. Ya kan saudara, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara bisa mendukung saudaraku. Entah lewat doa-doa saudara, waktu saudara, uang saudara, apapun, kecerdasan doa, keahlian doa, pengaruh saudara bahkan. Saudara Kristus, ya pengaruh, itu penting juga. Kalau saudara pegang jabatan yang penting di satu wilayah, saudara bisa pakai untuk melayani Tuhan. Menciptakan satu lingkungan yang kondusif, supaya anak-anak Tuhan bisa beribadah dengan leluasa. Katakan amin. Itu poinnya sana. Banyak hal saudaraku. Setelah kita diberikan kesempatan kedua. Saudaraku, jangan sampai Tuhan sudah percayakan saudara. Untuk satu jabatan tertentu. Saudara tidak gunakan. Ya kan? Untuk memuliakan dia. Jangan sampai saudara sudah diberikan satu anugerah pegang duit. Kelola uang gitu banyak. Saudara tidak gunakan. Ya kan? Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Untuk dipakai memuliakan Tuhan. Sebanyak orang bisa bertobat. Banyak orang bisa percaya Tuhan. Pakai uang saudara itu. Katakan amin. Katakan amin. 2 Korintus 6 ayat 1 itu keras sekali Paulus bilang. Tentang kesempatan kedua. Saudaraku, dia berkata bahwa sebagai teman-teman sekerja. Kami menasehatkan kamu. Supaya kamu, baca keras. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kamu sudah dapat kesempatan yang kedua. Kesempatan yang ketiga. Kesempatan yang baru. Jangan kamu sia-siakan. Bukankah Tuhan sudah menunjukkan belas kasihannya? Tuhan sudah melepaskan, menyelamatkan kita berulang kali. Tuhan sudah mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita berulang kali. Tuhan sudah berikan kita kesempatan yang baru. Firman Tuhan katakan, jangan membuat menjadi apa? Sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Katakan amin. Coba saudara, coba renungkan sejenak ini, kata-kata ini. Kalau kita menyadari betapa kerasnya kita pernah jatuh. Betapa sakitnya kejatuhan itu. Saudaraku. Ya kan? Banyak luka. Bukan cuma kita tapi orang-orang lain. Tapi Tuhan tolong kita ini. Saya yakin saudaraku. Kita akan makin menyadari makna rasa syukur kepada Tuhan. Kita semakin besar. Semakin besar komitmen kita untuk mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Katakan amin. Saya lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus orang yang mengambil kesempatan kedua. Dia terima kesempatan kedua itu. Saudara Kristus, setelah dia membunuh begitu banyak orang Kristen. Saudaraku, apa perkataan Paulus? Apa bukti? Apa yang dia tidak? Dia bisa nasihati. Apa komitmen dia? Apa perkataan dia? Kisah 20 ayat 24. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan ditugaskan oleh Tuhan Yesus padaku. Untuk memberikan apa? Kesaksian tentang Injil kasih karunia. Injil apa? Kasih karunia Allah. Bukan Injil untuk berdebat. Bukan Injil untuk menghakimi orang. Nunjuk orang. Tapi aku, ya kan? Aku mau selesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Untuk berikan apa? Kesaksian tentang apa? Injil kasih karunia. Katakan amin. Jadi Rasul Paulus setelah dia mendapat kesempatan yang kedua, dia gak sia-siakan itu. Dia bukan cuma
memperingatkan orang jemaat di Korintus supaya jangan jadi sia-sia kasih karunia Allah itu. Ya kan? Jalani hidup dengan bersyukur. Terima kasih, tahu terima kasih. Yang kedua, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya tugas dalam hidup kita. Kerjakan itu. Katakan amin. Katakan amin. Nah iya, saudaraku. Dan tugas yang Tuhan beri gak pernah berubah. Sejak kita dalam kandungan mama kita, Tuhan sudah kasih tugas buat kita. Kalau kita mau tahu. Saudaraku, sejak daripada kandungan mamanya Yunus, ya kan saudara, Tuhan sudah tetapkan bahwa Yunus, ya kan, hidupnya dipersiapkan untuk datang ke kota Niniwe, peringatkan bangsa Niniwe, ya kan, supaya mereka bertobat. Itu tujuan. Saudaraku, Yesus, ya kan, untuk mati di salib. Saudaraku, Yohanes Pembaptis baptis Yesus. Saudara, dan siapkan pelayanan buat Yesus. Caranya apa? Murid-murid Yohanes banyak menjadi murid Yesus, ikut. Dia kader, dia dapetin dulu. Dia pilih yang mana yang bagus. Kirim. Setiap saudara, saya percaya Tuhan ciptakan saya. Dan juga Tuhan memberikan misi hidup buat saya. Saya tahu itu. Saudaraku, yaitu untuk menjadi apa? Menjadi seorang gembala jemaat. Di Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saya tahu itu. Untuk apa? Untuk mengajar saudara setiap hari firman Tuhan. Untuk mengasihi saudara. Untuk mendoakan saudara. Dan biar sampai tutup mata, saya akan tetap jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Ini doa saya. Kemarin saudara pulang dari gereja, siang, pas sore saya istirahat. Setelah saya habis istirahat, tiba-tiba Roh Kudus bilang, hubungin satu pendeta ini. Hubungin pendeta ini. Saya tuh gak pernah telepon orang ini. Tapi saya kenal baik sama orang ini, pendeta ini. Saya telepon. Dia terharu. Dia bilang, Pak Sabta, saya dengar suara Bapak. Saya dengar Bapak telepon saya. Langsung roh saya tuh naik. Semangat saya naik kayak gelonjak gitu. Kenapa? Ada apa? Dia cerita hidup dia. Dia cerita tentang dia. Dan dia sedang lalu singkat kata. Pak, saya sudah punya rencana untuk berhenti jadi pendeta, jadi gembala. Jemaat yang saya gembalakan 850 orang. Saya mau berhenti, Pak. Dia cerita gini. Saya dengerin dulu, selesai, saya ngomong. Karena kemarin saya sedang khotbah tentang finishing well. Minggu ini saya mau bahas tentang finishing well. Pas banget. Kemarin saya khotbah 2 kali finishing well. 3 kali bahkan. Saudara finishing well. Pagi jam 8 di Kongres Wanita Bethel Indonesia. Menara doa. Dan sorenya doa pengurapan. Saudaraku, saya cerita. Saya bilang, patahkan. Bapak menggantikan seorang pendeta gembala sidang. Yang sekarang tidak lagi jadi pendeta dan tidak lagi gembala sidang. Iblis yang sama mau gagalkan itu buat lagi. Berhenti, jangan saya bilang itu. Ini Tuhan, Pak, ini Tuhan, bener Pak. Dia ulang-ulang, ini Tuhan pasti yang ngomong. Kok setelah Bapak bilang berhenti, kayak seperti kayak dicegah gitu loh. Saya sudah konsep suratnya dan lain sebagainya. Saya mau berhenti. Saya bilang, sebesar apapun kegagalan kita, kesalahan kita, masalah kita, apapun, dia masalah. Cuma masalah aja. Gak ada yang lain ini kan, cuma itu aja. Cuma ini gak prinsip. Intimidasi terlalu kuat, segala macam. Bagaimana pekerja? Pekerja semua oke, gak ada masalah. Jemaat juga gak ada masalah. Jadi yang masalah tuh Bapak sendiri. Saya bilang, jangan. Saudara ngerti maksudnya? Ya kan?
Tuhan mau kasih kesempatan yang kedua. Saya kasih khotbah saya tadi. Dia bilang, aduh Pak terima kasih gini. Saya kasih khotbah finishing well kemarin. Yang kemarin linknya kan. Saya diberkati. Yunus tuh ya udah babak belur kok. Tapi misi Tuhan gak pernah berubah. Untuk kedua kalinya firman Tuhan kepada Yunus. Pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Keadaan kita, saudara, bisa berubah. Semua bisa berubah. Dengar baik saudaraku. Keadaan bisa mengubah kita. Tetapi keadaan tidak bisa mengubah misi hidup kita. Katakan amin. Mungkin kita berubah karena kita ngalami kesulitan-kesulitan, masalah, kegagalan dalam keuangan, kerohanian, gangguan mental, hubungan yang hancur berantakan dan semua. Perhatikan saudara, keadaan tidak bisa mengubah. Keadaan bisa mengubah kita, tapi keadaan gak bisa mengubah panggilan Tuhan. Tugas Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan tetapkan Petrus untuk jadi pemimpin gereja. Tuhan sudah tetapkan dia. Jauh sebelum Petrus dilahirkan. Bahwa kelak pada hari Pentakosta, Petrus akan khotbah. Jadi pengkhotbah pertama. Yang membawa bertobat. Membawa 3.000 orang bertobat masuk kerajaan Allah. Dan itu benih daripada gereja perjanjian baru. Sekalipun Petrus sudah menyangkali 3 kali. Dia sudah kembali kepada kehidupan yang lama sebagai penambang ikan. Tapi dengar baik, panggilan Tuhan tidak berubah. Katakan amin. Keadaan bisa mengubah. Saudara, mungkin bisa mengubah Petrus. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Tuhan gak punya plan B, rencana yang lain. Kalau Tuhan udah tetapkan plan A, plan E ini, plan A. Dia gak pernah buat lagi plan B, plan C kalau gini. Enggak, dia kekeh dengan ini. Pertanyaannya gini, saudara mau gak? Ya kan saudaraku, apakah kita mau melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita tidak? Ya kan, itu pilihan kita. Tuhan sudah tetapkan berkali-kali. Ayo layani Tuhan. Ayo hidup untuk Tuhan. Pilihan. Tetapi kesalahan terbesar jadi kalau kita tidak melakukan dan menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Ya kan, jangan sudah keraskan hati. Roma 11 ayat 29 katakan, sebab kalau Allah memilih orang dan memberkati orang itu, Allah tidak pernah menarik kembali apa yang telah dibuatnya. Tuhan tidak pernah menyesali katanya panggilannya atas hidup setiap kita. Kalau saudara mau menyerah hari ini, coba pikir lagi. Kalau saudara bilang aku gak mau melayani lagi, coba saudara pikir lagi. Hentikan itu. Jangan putus asa. Ini tema besar. Bangkit, jadilah pemenang. Kapan kita disebut sebagai pemenang? Ketika kita memperoleh apa? Mahkota abadi. Katakan amin. Ini belum selesai. Ini belum selesai. Kekalahan hari ini, kegagalan hari ini bukan akhir segalanya. Jangan menyerah. Mungkin kita malu dengan kegagalan kita. Kita dihantui rasa bersalah, rasa terhukum. Tuhan bilang, aku berikan kamu kesempatan kedua. Siapa mengakui dan meninggalkannya, dia akan disayangi. Dia akan mendapat kesempatan lagi. Itu urusan aku. Untuk orang-orang lain, aku yang urus. Seperti Tuhan bilang kepada perempuan Samaria. Mungkin dialognya adalah bahwa aku sudah gagal. Dicerai 5 kali. Yang ke-6 ini bukan suami aku. Enggak apa-apa. Semua bisa gagal. Selalu gagal bahkan. Tapi aku beri kamu kesempatan kedua. Jadi penyembah. Jadi penyembah. Urusan omongan orang.
Ya kan, pendapat orang, fitnah orang, urusan aku kata Yesus. Kau pergi ke sana yang hadapi orang-orang Samaria, orang-orang di kotamu yang kamu malu, yang kamu hindari, pergi ke sana. Nanti urusan aku. Ketika dia pergi sana, Alkitab katakan dia ceritakan tentang Yesus. Seluruh orang Samaria menjadi percaya. Oleh karena apa? Perkataan perempuan itu. Katakan amin saudaraku. Sering kita ini selalu overthinking. Kalau kita sudah datang ke Tuhan, Tuhan tidak pernah tolak kita. Kalau kita datang, dia mau terima kita. Segala masalah urusan kita yang kita gak bisa atasi, percayakan. Dia bisa beresin itu semuanya. Yang ngerti katakan amin saudara. Ikutin dia. Saya mengasihi saudara. Mari. Kalau kita sudah dapat kesempatan yang baru, apa yang harus kita lakukan? 2. Pertama, hari ini kita mau belajar apa? Nyatakan rasa syukur yang mendalam. Naikkan nyanyian pujian, bawa korban persembahan uang. Ingat, hidup kita bukan punya kita. Kita dititipin oleh dia. Kita hanya kelola. Yang kedua, belajar untuk semakin mengenal Tuhan. Katakan amin saudara. Hidup untuk melayani Tuhan. Saudaraku, makin dekat sama Tuhan. Ayo saudara, jadi berkat buat banyak orang. Layani dia lagi. Saya mau berdoa buat saudara. Mari tutup mata kita, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Urapi ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Bangkitkan lagi Tuhan. Biarlah kami mau menjadi orang-orang yang bisa mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Finishing well. Dan ya Tuhan, kami bisa menyelesaikan tugas panggilan hidup kami, yaitu memberitakan Injil kasih karunia Allah ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pakai hidup kami untuk banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa menjadi murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa dan salah kami. Aku berdoa ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang setia mengikuti menara doa ini, pengajaran menara doa ini. Biarlah ya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan memberkati kehidupan keuangan mereka, keluarga dan rumah tangga mereka, pelayanan mereka Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih, pakai hidup mereka Tuhan. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan syukur ini. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti saudara, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukan kacauan perjanjian ini, atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan datangkan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini datangkan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudaraku.